Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal... Itu dianggap dibacakan, Pak. Jadi kewenangan dianggap dibacakan, ini akan dinasihati karena sedikit sekali kewenangannya. Nah, sekarang Bapak masuk ke legal standing. Kenapa Bapak merasa dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian ini? Silakan. Kedudukan pemohon, legal standing. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan wira swasta yang memiliki hak konstitusional berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala... Nggak usah dibacakan, Pak. Iya. Bapak jelaskan saja nih, kalau advokat nih harus jelas, yang kecil-kecil kayak begini nih lisan saja begitu, Pak. Oh, iya. Nah, coba Pak jelaskan ke kami mengapa Bapak memiliki legal standing. Apa yang dirugikan Bapak dengan norma ini? Bapak jelaskan saja. Berdasarkan pasal 17 huruf H angka 5 Ya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang berbunyi catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. Pasal ini Ya. yang membuat gaduh rakyat Indonesia sekarang ini, karena ada yang berpendapat bahwa ijazah seseorang... Bukan, Pak. Yang Bapak terangkan ke kami itu kenapa Bapak dirugikan. Urusan orang lain itu Bapak tidak bisa mewakilinya karena Bapak tidak menerima kuasa dari orang lain. Sekarang Bapak pemohon prinsipal, Bapak jelaskan mengapa Bapak dirugikan dalam norma ini. Nah, jangan ngambil orang lain, Pak. Ya. Kerugian saya yang saya rasakan itu jelas. Apa itu kerugiannya? adalah ini terjadinya gaduh di mana-mana. Oke. Ya, yang menyebabkan usaha-usaha kami itu sulit. Iya, sering ada demo, kemudian ada perdebatan dan sebagainya. Ya. Yang termasuk kami merasakan bahwa situasi ekonomi dengan adanya ini itu ikut terganggu juga. Oke, jadi Ya, gara-gara ijazah ini terganggu ekonomi, Pak ya? Iya, betul. Oke, lanjut. Ya. Lanjut apa lagi, Pak? Yang kedua, ini pasal huruf G intinya sama. Ya. Kemudian pasal 18 ayat 2 huruf A sama juga. Oke. Ya, akibatnya sama. Saya kira itu pokoknya. Ya, oke. Yang Sekarang alasan-alasan permohonan, Pak. Posita. Positanya, Ya. satu, bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan informasi publik yang jujur dan transparan, khususnya terkait pejabat publik yang dibiayai dari keuangan negara. Permohonan ini. Terima kasih Pak Komardin yang sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Nanti akan ada penasihatan dari majelis. Nah, saya mulai dari perkara nomor 117 Pak Komardin ya. Itu. Ini Bapak mesti renungkan kembali menurut saya. Persoalannya apakah ada di norma undang-undangnya yang Bapak mohonkan pengujian, pasal 17 huruf G dan huruf H angka 5 serta pasal 18 ayat 2 huruf A, atau persoalannya ada pada implementasi. Ya. Tuh. Kalau persoalannya itu ada pada normanya, ya silakan diargumentasikan dengan baik. Ya. Ini kan masih di sekitar, mohon maaf, ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya Pak Wapres Gibran dan lain sebagainya kayak. Selamat datang kembali di channel ini, teman-teman. Kembali lagi bersama saya di channel ini bersama Aranet TV. Teman-teman, di mana tadi kita telah melihat cuplikan video yang sangat begitu menarik tentang sidang kasus ijazah, permasalahan kasus ijazah palsu mantan Presiden Negara Republik Indonesia, negara kita, yaitu si Joko Widodo. Kemudian di sini teman-teman, kita lanjutkan di sini melalui tanggapan-tanggapan dan komentar-komentar dari para netizen. Kita lihat bagaimana pendapat dan isi hati para netizen, apakah mereka mendukung atau tidak. Kita lihat di sini satu persatu. Di sini netizen menyatakan di sini teman-teman, biar rakyat saja yang mengadili hakim pelintat-pelintut mengaburkan masalah. Jadi MK dan hakim harus bertindak sebagai petugas hukum negara, bukan kepentingan rezim. Tegakkan keadilan dan kebenaran. Kemudian teman-teman di sini di negara manapun kalau pejabat ijazah palsu ketahuan sudah jelas di penjara. Jadi siapa yang menanam dia
dia sendiri yang memanen baik buruknya tanaman itu. Jadi teman-teman, kalau hakim yang sudah dibiayai usung rakyat tidak mampu mengurus berkas, biarkan rakyat mengadili semua urusan, hakim biadab pada kekuasaan. Jadi kalau orang-orang punya ijazah hasil kuliah, pasti tunjukin ijazah asli. Kalau ijazahnya nggak asli ya begitu muter-muter, kesing-kesingan, kita jadi warga malu. Jadi kebenaran tidak akan didapatkan kan kebohongan. Jadi teman-teman, tunjukkan ijazah aslinya selesai agar tidak gaduh terus di masyarakat. Jadi zaman udah beda, harus tegar, jujur, transparan, gas terus. Jadi siapa yang harus untuk menangani pembuktian kasus? Petugas hukum. Bila berhadapan dengan manusia kuat berpengaruh, maka hukum jadi mandul. Hukum sebagai panglima bila terjadi pada rakyat yang tidak berkuasa, tidak punya link dengan para orang kuat, maka hukum segera tegak. Gampang untuk dibikin, susah untuk mengapa bisa jadi karena pejabatnya sudah berbusuk perut alias korupsi ya. Nah, kemudian diteruskan di sini teman-teman, harus dituntaskan masalah ijazah, sangat penting biar kedepannya baik dan rapi, teliti KPU janji. Jadi kasus ijazah Jokowi dan Gibran ini, kalau lama-lama SKL rakyat sudah muak panggil Jokowi dan Gibran kalau ada sarah bahwa ijazah asli serta tunjukkan ke publik kan bisa selesai. Jadi teman-teman, kemudian di sini diteruskan, anak mencontoh ayah, begitu juga ayah merasa menikmati perilaku tipu menipu dokumen yang terlalu percaya diri, berhasil lolos tanpa bisa bocor dan terungkap seperti yang terjadi saat ini. Semoga hukum berlaku tegak tanpa pilih bulu. Jangan ketika pejabat kecil demikian gampang diproses dan hukum tajam sekali. Kemudian di sini teman-teman, Jokowi Gibran sedang panen tanaman beracun yang disemai Paman Usman, semoga relawan, Joman dan Projo kebagian gegedohnya. Jadi wakil rakyat Indonesia Pak Hakim. Kemudian kenapa harus susah bangga sih Pak Jasa dan Pak Hakim panggil Jokowi dan Gibran, suruh bapak anak ini perlihatkan ijazah aslinya, udah beres. Kenapa harus untuk berbelit-belit kemana-mana? Jadi yang benar, katakan benar, kalau salah jelas salahnya, jangan main-main, ini norma bangsa, kejelasan asli apa palsu. Jadi kasus itu memang sengaja dipiara, padahal kalau nggak mau digaduh ya tunjukkan saja ijazahnya. Jadi teman-teman, hakim dan pemerintah wajib tegas dan terbuka soal kasus ijazah ini agar kelak tak ada lagi orang atau pejabat yang berani untuk memalsukan ijazah. Siapapun yang memalsukan ijazah, orangnya wajib untuk dipidanakan sesuai dengan perbuatannya sendiri. Hakim sebagai wakil Tuhan di dunia tak boleh kalah, haram hukumannya, takut dengan manusia-manusia laknat pemalsu dokumen palsu. Nah, lanjutkan Pak Hakim agar semua menjadi terang benderang. Kemudian dilanjutkan di sini teman-teman, iblis menangani masalah tidak akan selesai karena iblis sekarang sedang ataupun senang dengan namanya duit. Jadi teman-teman, kalau Pak Hakim suruh-suruh saja kuasa hukum menunjukkan ijazah Jokowi yang asli, selesai masalahnya gitu aja kok. Kenapa harus sulit untuk menyelesaikan masalah seperti ini? Kan itu ada di tangan hakim ataupun jaksa MK. Ketika dipaksa Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya, maka itu masalah kasus itu akan bisa terselesaikan. Tapi ini juga tergantung si Joko Widodo. Kenapa dia tidak menunjukkan ijazahnya itu ke publik? Kenapa harus dia sembunyi-sembunyikan? Sampai-sampai ya masalah ini membuat negara kita menjadi amburadul, kacau. Jadi kemudian kita lanjutkan di sini teman-teman. Kalau mau cepat tuntas masalah ijazah Jokowi dan Gibran, paksa Jokowi dan Gibran suruh tunjukkan ijazah aslinya ke publik, pasti akan selesai. Nah, memang benar yang disampaikan netizen ini teman-teman. Kalau memang itu mau cepat tuntas masalah ijazah Jokowi ini, Gibran dan Jokowi itu harus dipaksa ya, suruh tunjukkan ijazahnya. Ya, kalau nggak memang mau tunjukkannya, paksa ya. Silakan untuk diadili. Kenapa tidak berani untuk mempublikasikan ijazahnya? Apakah memang itu benar ijazah palsu ya? Mengapa mereka tidak berani untuk menunjukkannya? Jadi ijazah Jokowi dan Gibran itu mengganggu ekonomi para termul-termulnya. Lanjut lagi di sini teman-teman, gara-gara ijazah palsu Jokowi, hutang negara menumpuk, ekonomi hancur, daya beli merosot, rakyat dibuat gaduh, pajak tinggi, koruptor merajalela, tanah-tanah rakyat dirampas asing dan asing, lapangan kerja sulit, intinya Indonesia hancur.
Nah, kemudian di sini teman-teman, sebelum menuntut ijazah orang, tolong ijazah penuntut itu juga harus ditunjukkan kepada masyarakat, asli apa palsu, agar semua terbuka, dan yang menyatakan ahli juga harus punya sertifikat keahlian. Kemudian, drama sidang pengadilan nanti akan berani memvonis kejahatan di NKRI. Untuk penegak hukum, kalau masih banyak termulnya, sulit negara ini untuk jadi negara yang bisa sejahterakan rakyatnya. Melindungi saja gak bisa, malah menyengsarakan, tah ya. Kemudian di sini teman-teman, pejabat publik harus sesuai ketentuan ataupun persyaratan harus diketahui publik karena akan gaji yang dibayar dari pajak rakyat. Nah, kemudian di sini teman-teman, di sini rakyat kurang kepercayaan kepada penegak hukum. Kasus seperti ini aja lambat. Rakyat sangat menunggu kebenarannya. Hukum jangan pandang bulu. Salah, ya katakanlah jangan yang salah dibelain benar. Ini pelajaran ataupun belajar untuk generasi penerus bangsa ini. Kalau bohong generasi bangsa ini dan seluruh bohong seterusnya. Jadi justru Jokowi dan anaknya yang selalu menghambat kasusnya. Kalau kamu perlihatkan ijazah aslinya selesai. Gitu kok mau jadi presiden yang mendatang. Nah, menurut kami sebagai rakyat dan warga miskin, yang bikin gaduh adalah pihak Mabes Polri tidak berpihak pada hukum. Hanya berpihak siapa yang mampu bayar polei. Nah, lebih baik tidak memikirkan salah satu atau siapapun, nantinya juga akan ketahuan siapa salah dan siapa yang benar. Kita sebalik berdoa, nggak usah ikut-ikutan agar negara ini lebih baik dan oknum-oknum di bangsa ini hilang ataupun mendapatkan imbalan dari Allah. Kemudian lanjut lagi di sini teman-teman, kalau pengadilan selalu untuk melindungi kasus seperti sekarang ini, pasti akan terulang kembali. Usut tuntas kami rakyat Indonesia, rakyat tidak terima kalau orang nomor 1 di negeri ini ijazahnya palsu, sedangkan rakyat mau kerja aja harus pakai ijazah loh. Nah, kemudian teman-teman, sampai di sini saja dulu cuplikan video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. NKRI harga mati.